Timnas Indonesia diam-diam lagi nyiapin kejutan besar. Satu persatu nama pemain diaspora mulai bocor ke publik. Ada yang pernah menjadi kapten timnas Jerman kelompok umur. Ada striker muda dari Australia dan ada juga pemain dari Amerika Serikat. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya pemain yang sedang disiapkan oleh John Hetman untuk masa depan Garuda? Dan apakah ini menjadi tanda kalau timnas Indonesia benar-benar sedang membangun skuad yang lebih kuat untuk Piala Asia 2027? Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Irfan, channel yang selalu membahas perkembangan terbaru timnas Indonesia, pemain diaspora, naturalisasi, dan kabar sepak bola tanah air, tentunya dengan pembahasan yang santai tapi tetap menarik buat diikuti. Dan di video kali ini kita bakal membahas satu yang lagi ramai banget dibicarakan pencinta sepak bola Indonesia, yaitu mulai terbongkarnya daftar sementara pemain diaspora yang sedang dipantau untuk dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Dan yang bikin menarik, nama-nama yang muncul ini bukan pemain sembarangan. Ada pemain dari Jerman, Belanda, Australia, sampai Amerika Serikat. Bahkan salah satu nama yang paling ramai dibahas adalah Laurent Uhri, pemain muda yang punya darah Indonesia dari Surabaya dan pernah menjadi kapten timnas Jerman kelompok umur. Nah, kira-kira siapa aja pemain yang mulai bocor ke publik? Bagaimana peluang mereka gabung ke timnas Indonesia? Dan apakah mereka benar-benar dibutuhkan skuad Garuda? Semua bakal kita bahas lengkap di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Karena dukungan teman-teman itu penting banget buat perkembangan channel ini ke depannya. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi teman-teman, belakangan ini publik sepak bola Indonesia lagi ramai membahas soal proyek naturalisasi baru timnas Indonesia. Dan semuanya bermula dari pernyataan staf khusus Menteri Hukum RI, yaitu Nur Koropot. Dalam pernyataannya, Nur menyebut kalau pelatih timnas Indonesia, John Hetman, sudah memasukkan 5 pemain diaspora ke dalam daftar untuk dipersiapkan menuju Piala Asia 2027. Nah, tentu saja pernyataan ini langsung bikin publik penasaran. Karena selama ini setiap ada kode soal pemain diaspora baru, biasanya ujung-ujungnya memang benar ada proses naturalisasi yang sedang berjalan. Apalagi sekarang Indonesia memang sedang serius membangun kekuatan tim nasionalnya. Bukan cuma untuk lolos ke turnamen besar, tapi juga untuk benar-benar bersaing di level Asia. Dan menariknya lagi, John Hetman sendiri juga sempat memberikan bocoran dan mengatakan kalau saat ini ada beberapa pemain diaspora muda dari berbagai negara yang sedang dipantau. Mulai dari Jerman, Belanda, Australia, sampai Amerika Serikat. Artinya ini bukan proyek jangka pendek, tapi proyek masa depan. John Hetman tampaknya ingin membangun timnas Indonesia dengan fondasi yang kuat. Dan kalau kita lihat, memang kebutuhan timnas Indonesia saat ini cukup jelas. Terutama di posisi striker, gelandang serang, dan beberapa posisi kreatif lainnya. Karena meskipun timnas Indonesia sekarang berkembang pesat, tetap ada beberapa sektor yang masih perlu ditingkatkan. Dan salah satu nama yang paling ramai dibicarakan tentu saja Laurent Uhri. Dan nama ini langsung bikin heboh publik karena Laurent Uhri bukan pemain biasa. Dia pemain di Jerman dan punya pengalaman sepak bola Eropa yang sangat bagus. Bahkan di usia muda dia pernah dipercaya menjadi kapten timnas Jerman kelompok umur. Itu menunjukkan kalau kualitasnya dan mentalitasnya memang sangat diperhitungkan. Yang bikin publik Indonesia makin tertarik, Laurent Uhri ternyata punya darah Indonesia dari garis keluarga di Surabaya.
Dan sejak kabar ini muncul, media sosial langsung ramai. Banyak fans timnas Indonesia berharap Lauren benar-benar mau membela Garuda. Karena kalau kita melihat profil permainannya, dia tipe pemain yang memang dibutuhkan Indonesia. Lauren bisa bermain sebagai gelandang serang, bisa juga membantu lini depan. Dia punya visi bermain, teknik, dan kemampuan mengatur tempo permainan. Hal-hal seperti ini kadang masih menjadi kekurangan timnas Indonesia ketika menghadapi lawan level tinggi Asia. Apalagi di sepak bola modern. Tim yang kuat bukan cuma soal pemain cepat atau fisik yang bagus, tapi juga soal kreativitas dan kecerdasan membaca permainan. Dan Lauren Uhri punya karakter itu. Makanya wajar kalau banyak orang langsung antusias dengannya. Tapi teman-teman, satu hal yang harus dipahami, sampai sekarang belum ada pengumuman resmi dari PSSI. Jadi semua nama yang beredar ini masih sebatas daftar sementara dan rumor yang mulai menguat. Namun biasanya kalau sudah mulai muncul kode dari orang dalam, berarti memang ada komunikasi yang sedang berjalan. Selain Lauren Uhri, nama lain yang mulai ramai adalah Luke Fikri. Pemain muda dari Australia ini disebut cocok dengan petunjuk John Herdman soal adanya satu pemain diaspora dari Australia yang sedang dipantau. Luke Fikri sendiri bermain di Makassar FC. Dan yang menarik, Indonesia memang sedang membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Karena jujur saja masalah striker masih menjadi pembahasan utama timnas Indonesia sampai sekarang. Kita memang punya beberapa pemain bagus, tapi untuk level Asia, Indonesia masih perlu striker yang benar-benar tajam dan konsisten. Dan proyek naturalisasi biasanya memang fokus ke posisi-posisi penting seperti ini. Selain Luke Fikri, ada juga nama Michelle Baker, pemain muda yang dikaitkan dengan jalur Amerika Serikat. Michelle disebut sebagai striker muda dengan postur tinggi dan potensi besar. Kalau benar masuk radar timnas Indonesia, berarti Herdman memang sedang mencari variasi pemain depan. Karena sepak bola Asia sekarang semakin kompetitif. Tim-tim besar Asia punya striker kuat secara fisik dan finishing. Indonesia juga harus mulai punya tipe pemain seperti itu. Dan yang menariknya lagi, John Herdman tampaknya tidak cuma mencari pemain jadi, tapi juga pemain muda yang bisa berkembang dalam jangka panjang. Ini penting banget. Karena selama ini salah satu masalah sepak bola Indonesia adalah regenerasi. Kadang satu generasi bagus muncul, tapi generasi berikutnya belum tentu siap. Nah, sekarang pendekatannya mulai berubah. Indonesia sedang mencoba membangun fondasi untuk masa depan. Dan kalau proyek ini berhasil, bisa saja dalam beberapa tahun ke depan timnas Indonesia punya kedalaman skuad yang jauh lebih kuat. Bayangkan saja kalau pemain lokal berkualitas dipadukan dengan diaspora muda potensial dari Eropa dan negara lain. Persaingan di dalam skuad bakal semakin sehat. Dan itu bagus buat perkembangan timnas Indonesia. Karena pemain akan terus terdorong meningkatkan kualitasnya. Tapi tentu saja, naturalisasi bukan solusi segalanya. Ini juga harus dibarengin dengan pembinaan pemain lokal. Karena pada akhirnya, kekuatan utama sepak bola Indonesia tetap harus datang dari sistem pembinaan yang baik. Namun kalau naturalisasi dilakukan dengan cepat, apalagi untuk posisi yang memang masih kurang, itu bisa membantu percepatan perkembangan timnas Indonesia. Dan sejauh ini, publik tampaknya cukup optimis dengan arah proyek yang sedang dibangun. Apalagi Erick Thohir juga disebut sudah mengetahui dan mendukung proses tersebut. Berarti kemungkinan besar memang ada rencana serius yang sedang dipersiapkan. Sekarang tinggal menunggu siapa saja nama yang benar-benar akan diumumkan resmi oleh PSSI. Karena sampai hari ini masih ada beberapa slot pemain yang belum terungkap. Terutama 2 nama dari Belanda dan 1 pemain dari Jerman lainnya yang masih misterius. Dan biasanya semakin dirahasiakan semakin bikin penasaran publik. Bisa saja nanti muncul nama yang benar-benar mengejutkan. Karena kita tahu dalam beberapa tahun terakhir
PSSI memang cukup sering membuat kejutan soal pemain diaspora. Dan yang paling penting sekarang adalah bagaimana semua pemain nanti bisa benar-benar punya komitmen untuk membela Indonesia. Karena membangun timnas bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal rasa bangga dan mental bertarung untuk merah putih. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini soal daftar sementara pemain diaspora yang mulai terbongkar untuk proyek naturalisasi timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027. Kalau melihat nama-nama yang beredar, memang cukup menarik dan bikin penasaran. Apalagi ada Lauren Uhri yang kualitasnya benar-benar menjanjikan. Tapi sekarang kita tunggu saja bagaimana langkah resmi dari PSSI dan John Hetman ke depannya. Apakah nama-nama ini benar-benar akan bergabung? Atau justru masih ada kejutan lain yang belum diketahui oleh publik? Menarik untuk ditunggu. Dan seperti biasa, kalau teman-teman punya pendapat soal pemain diaspora yang paling cocok untuk timnas Indonesia, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komentar, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.